Perkenalkan, nama saya Nadia Amanda dengan NPM 06 20 40 51 24 65. Perkenalkan, nama saya Raffi Alfiansyah dengan NPM 06 20 40 51 24 67. Perkenalkan, nama saya Rohila Apriani dengan NPM 06 20 40 51 24 70. Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari entitas pemerintah daerah, Pemda, atau kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Double entry atau pencatatan ganda menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan. Double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK, SKPD maupun bagian keuangan atau SKPD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Basis kas atau cash basis menetapkan pengukuran atau pencatatan transaksi ekonominya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila transaksi tersebut belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Berikut contohnya. Transaksi terjadi tanggal 20 September 2020, diterima bendahara pada tanggal 25 September 2020, maka transaksi akan dicatat pada tanggal 25 September 2020. Basis akrual atau akrual basis adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya. Berikut contoh basis akrual. Transaksi terjadi tanggal 20 September 2020, diterima bendahara tanggal 25 September 2020, maka transaksi dicatat tanggal 20 September 2020. Selanjutnya, basis kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Transaksi penerimaan ataupun pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar, dan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi. Selanjutnya,
Basis akrual modifikasi. Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pertama, periode. Perbedaan mendasar antara basis akrual dengan basis kas adalah periode pencatatan. Pencatatan pada akrual basis dilakukan sesudah transaksi, sedangkan pencatatan pada cash basis dilakukan sebelum transaksi atau sesudah uang diterima. Yang kedua, tingkat ketepatan. Basis akrual dinilai lebih tepat dan akurat, sedangkan basis kas kurang efektif jika diterapkan untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, arus kas. Pada basis akrual, laporan kas sulit untuk dipresentasikan secara tepat karena dalam pembuatan laporannya harus terpisah, sedangkan basis kas dapat memberikan penggambaran yang lebih akurat tentang keluar masuknya arus kas. Penggunaannya mudah. Anda akan mengakui bahwa laporan keuangan yang berbasis akrual lebih sulit daripada basis kas karena memakan lebih banyak waktu. Hal itu dikarenakan terdapat banyak entry yang harus dimasukkan pada tiap transaksi yang dilakukan. Pertama, teknik akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dengan anggarannya. Kedua, akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dilakukan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. 3. Akuntansi dana. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian dana fund dimaknai sebagai dana kas, cash fund. Keempat, akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Yang kelima, akuntansi akrual. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Ruang lingkup. Satu, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. 2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah. 5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan umum. Azas umum keuangan daerah. Pertama, taat perundang-undangan. Yang kedua, efektif. Ketiga, efisien. Keempat, transparan. Kelima, bertanggung jawab. Keenam, keadilan. Ketujuh, kepatutan. Dan yang kedelapan, manfaat untuk masyarakat. Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah. Pihak internal. Pertama, pejabat untuk pengelola keuangan daerah atau PPKD. Kedua, pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau PPKD SKP. Pihak eksternal. Pertama, DPRD. Kedua, Badan Pengawasan Keuangan. Yang ketiga, penemu kreditur dan debitur. Yang keempat, analisis ekonomi. Yang kelima, rakyat. Yang keenam, pemerintah pusat. Yang ketujuh, pemerintah Pemda lain.